Semangat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Di masa pandemik COVID-19 ini, laksanakanlah protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke. Apakah anak-anak sudah hadir semua? Kehadiran anak-anak pada minggu pertama pembelajaran PPKN masih sangat rendah sekali. Ibu berharap pada pertemuan kedua dan seterusnya, kehadiran anak-anak semakin besar sehingga tujuan dari pembelajaran ini dapat tercapai. Sebelum kita memasuki materi, silahkan kalian persiapkan buku tulisnya, kemudian buku paket. Oke. Nah, pada kesempatan ini kita masih mempelajari bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Akan kita lihat peta konsep. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Minggu lalu kita bahas tentang konsep kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Nah, sekarang akan kita lihat, yang akan kita pelajari bersama, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta akan membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, materi kedudukan dan fungsi Pancasila ini akan kita bahas selama 5 kali pertemuan. Nanti untuk pembahasannya akan kita lihat ya, disesuaikan dengan waktu. Nanti ada yang kita bahas sekali pertemuan, ada yang kita bahas 2 kali pertemuan. Oke, sebelum kita memasuki materi, akan kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Anak-anak bisa melihat tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir mengetahui dan melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Oke, anak-anak sudah siap ya? Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Ya, anak-anak juga sudah mengerjakan soal-soal yang kemarin Ibu berikan. Kalau kita lihat kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai ideologi nasional. Mungkin dari yang Ibu sampaikan minggu lalu ada yang mengalami kesulitan atau kurang paham, silahkan kalian bisa bertanya, atau kalau tidak, baca ulang buku paketnya ya. Oke, semakin bersemangat ya. Semoga lagu tadi mendorong kita menjadi lebih bersemangat dan cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat tercapai. Oke, kita lihat. Sebelum kita memasuki materi, kita lihat apa arti dasar negara. Dasar adalah pondasi atau landasan.
Berarti dasar negara adalah landasan atau pondasi sebuah negara. Dasar negara adalah pondasi bagi berdirinya suatu negara, menjadi sumber pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan atau sumber segala peraturan yang ada dalam suatu negara. Contohnya Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Maka Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lihat lagi. Mengapa sebuah negara harus memiliki dasar negara? Coba kita bayangkan ya, kita asumsikan negara itu adalah sebuah rumah, tempat tinggal kita. Tentu kita ingin memiliki rumah yang mampu melindungi orang-orang atau melindungi siapapun yang ada di dalam rumah tersebut. Untuk itu dibutuhkan sebuah landasan atau sebuah pondasi. Nah, dengan adanya landasan atau pondasi dari sebuah rumah, maka akan membuat bangunan itu menjadi kuat dan kokoh, sehingga orang-orang atau siapapun yang ada di dalam rumah itu merasa terlindungi. Misalnya di negara kita, dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat para pencari keadilan di bidang hukum akan merasa terlindungi. Apa akibatnya apabila sebuah negara tidak memiliki dasar negara? Sudah bisa kita bayangkan ya. Seandainya sebuah negara kok tidak memiliki dasar negara, maka negara itu akan tidak memiliki pedoman, akan tidak punya pegangan. Negaranya mau dibawa kemana? Rakyatnya mau seperti apa? Sehingga sangat penting sekali bahwa sebuah negara harus memiliki dasar negara, karena dengan dasar negara kita punya pedoman sendiri, kita bisa menentukan cita-cita kita sendiri, sehingga kita juga bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara kita sendiri. Kita tidak akan dengan mudah diatur, bahkan dikuasai oleh bangsa lain. Oke, nah dari sini mungkin anak-anak mau bertanya, silahkan. Kalau tidak, akan kita lanjutkan pada materi pokoknya, yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Baik, kita memasuki pada materi yang kedua pada minggu kedua tanggal 28 Juli 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak tentu tahu bahwa Pancasila sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan dasar negara. Masih ingat arti Pancasila sebagai dasar negara? Iya, saya yakin anak-anak ingat ya. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Artinya bahwa dalam mengatur negara Indonesia ini adalah menggunakan Pancasila. Kemudian kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka berarti Pancasila menjadi pedoman kita, menjadi pedoman bangsa Indonesia di dalam berperilaku, di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan membantu ya, mendorong, mengarahkan kita untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke ya.
Semoga anak-anak tidak mengalami kesulitan ya untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara ataupun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan anak-anak dilihat di slide ya. Di slide sudah ditayangkan tentang apa toh arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila akan membentuk identitas dan jati diri bangsa. Artinya apa? Bahwa Pancasila akan memberikan pembeda bahwa ini bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia, bangsa Timur, bangsa yang berbudaya. Kita memiliki Pancasila sebagai filter yang tidak akan dengan mudah terpengaruh oleh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita. Oleh karena itu sangat penting sekali bahwa nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan di dalam kehidupan. Jangan sampai kita malah mengikuti jati diri atau identitas dari bangsa lain. Kemudian yang kedua, Pancasila dapat mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai sebuah ideologi nasional, Pancasila dapat menjadi pedoman bagi kita dalam menghadapi persoalan hidup. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Anak-anak tentu ingat ya, pernah membaca atau pernah menjadi petugas upacara yang membaca pembukaan UUD 45. Anak-anak harus ingat ya, bahwa di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat terdapat tujuan negara yang akan dicapai oleh negara Indonesia merdeka ini. Apa saja toh tujuan negara itu? Mari kita lihat. Ada 4 tujuan negara. Yang A, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Anak-anak paham bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah kewajiban dari negara. Maka kalau negara punya kewajiban, kita sebagai warga negara punya hak. Tapi juga sekaligus kewajiban, yaitu juga melindungi tanah air. Maka kemudian ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 tentang pembelaan dan pertahanan negara. Kemudian yang B, memajukan kesejahteraan umum. Tugas negara adalah mensejahterakan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari kota sampai desa, dari ujung barat sampai ke ujung timur ya, sehingga terdapat pemerataan pembangunan, terdapat pemerataan kesejahteraan. Yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bisa kita lihat dari pasal 31 ya, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Oleh karena itu negara akan mendirikan atau menyediakan berbagai macam fasilitas pendidikan, termasuk juga misalnya negara menyediakan atau mengadakan dana bantuan operasional sekolah. Itu semua ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena bangsa yang cerdas maka tidak akan mudah dibodohi oleh bangsa yang lebih pintar. Yang D, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, kita sadar ya bahwa kita sebagai bangsa itu hidup di tengah-tengah masyarakat internasional. Maka kewajiban setiap bangsa
terutama ya, apalagi kita tergabung di dalam lembaga internasional PBB, maka kita harus mencintai perdamaian. Nah, salah satu wujud dari pelaksanaan politik bebas aktif ya, politik aktif kita adalah terlibat dalam menjaga perdamaian dunia. Misalnya bergabung dalam pasukan misi Garuda Indonesia menjaga perdamaian di beberapa negara yang sedang konflik. Oke, anak-anak tentu paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi berkaitan dengan tujuan negara kita yang tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat. Sekarang akan kita lihat arti penting Pancasila yang keempat, yaitu pedoman untuk memecahkan berbagai masalah. Artinya apa? Bahwa Pancasila akan mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup di negara kita. Misalnya permasalahan ekonomi, misalnya berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Negara mendirikan berbagai macam perusahaan BUMN, atau bisa jadi negara juga menyediakan atau mendistribusikan berbagai macam bantuan ekonomi supaya masyarakat mampu untuk mengembangkan diri, supaya masyarakat kehidupannya menjadi lebih baik. Contohnya misalnya adanya koperasi ya. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, logika pendeknya, seandainya setiap warga negara Indonesia adalah anggota koperasi, dan kita tahu bahwa koperasi itu bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, maka berarti harapannya adalah seluruh rakyat Indonesia hidupnya sejahtera. Kenapa? Karena koperasi itu bukan lembaga profit ya, bukan lembaga yang semata-mata mencari keuntungan, tetapi yang lebih diutamakan adalah kesejahteraan anggotanya. Kemudian selain bidang ekonomi, juga menyelesaikan masalah politik di negara kita yang beraneka ragam, memiliki partai politik yang banyak sekali. Tentu mereka punya pandangan dan anggapan atau mungkin tujuan yang berbeda. Ada yang memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi bangsa Indonesia sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Anda sukses selalu. Amin.